terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku
kami mau mengenal-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Mengerti apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Sebab hanya Kau yang kami rindukan Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Bersyukur pagi hari ini kita bisa datang di hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan firman sebelum aktivitas kita mulai di hari yang baru ini. Mari saat ini saya ajak kita untuk buka Alkitab kita. Kita mau baca Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai ayat yang ke-27 sampai 29. Sebetulnya saudara bisa baca dari ayat 22, tetapi untuk mempersingkat waktu saya langsung ayat yang ke-27. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Amin. Ayat ini kalau saudara baca perikopnya dari ayat 25, sebetulnya Yesus sedang berbicara mengenai the bread of life atau roti hidup. Namun di sini ayat 27 secara luar biasa Yesus berkata, kalau kamu melakukan sesuatu, bekerja, ya,
Bekerja itu bukan cuma untuk mendapatkan uang, maksudnya melakukan apapun juga. Jangan melakukan untuk sesuatu yang tidak bersifat kekal saja. Tapi lakukan segala sesuatu untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Kemudian murid-murid bertanya, "Lah, apa yang harus kami lakukan?" Supaya yang kami lakukan itu mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa pekerjaan yang dikehendaki Allah yang harus kami lakukan? Jawabnya sederhana dan saya berdoa ini boleh membangunkan kita semua di pagi hari ini. Jawabannya sangat luar biasa. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Haleluya. Saudara, luar biasa betapa Yesus memberikan sebuah statement. Yesus memberikan pengertian. Tetapi sebelum Yesus memberikan pengertian, dia memberikan dasar sehingga murid-murid pun mulai berpikir. Orang-orang percaya itu mulai berpikir, nah oke, jalan pikirannya begini. Lalu apa sih yang harus kami lakukan? Apa sih yang kita yang sekarang ini hidup sampai sekarang harus senantiasa lakukan? Ya. Nanti kita akan baca kitab Filipi juga, tapi kita di sini dulu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Hendaklah kita percaya kepada Dia, pada Yesus yang telah diutus Allah. Saudara, percaya pada Yesus itu bukan hanya rajin ke gereja, bukan hanya rajin mengikuti ibadah on-site maupun online. Tetapi dalam setiap langkah hidup kita, Yesus nomor satu. Segala sesuatu, ya, untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, kita inquire the Lord, kita mencari Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang akan memberikan hikmat pada kita. Ketika menghadapi keputusasaan, ketika menghadapi tantangan, Yesus mengajarkan pada kita, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Oh, ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Simple, tetapi sangat mengena bagi kita semua. Nah, sekarang kita mau lompat ke Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ya. Filipi pasal pertama ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Oh, luar biasa. Kita belajar dari firman Tuhan. Khususnya di sini posisinya adalah Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, satu hal ini aku yakin. Aku gak pernah bimbang, aku gak pernah ragu. Satu hal ini aku yakin. Yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Ya. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya. Ini merupakan ayat yang setiap hari harusnya kita ucapkan, bukan sebagai mantra, tetapi untuk membuat roh kita, jiwa kita sinkron, percaya bahwa kalau Yesus sudah memulai sesuatu, ya, dan tentunya yang Dia mulai kerjakan adalah pekerjaan yang baik, ya, Dia sudah melakukan pekerjaan yang baik. Khususnya saat ini pribadi Yesus, Dia datang menjadi manusia, hidup di tengah kita, mengajarkan banyak hal kepada manusia sehingga tercatat di Alkitab. Mati, berkorban ganti kita. Bangkit, sehingga kita punya kemenangan yang besar.
naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Tapi tidak meninggalkan kita, diberikannya Roh Kudus bagi kita. Pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Dia sudah lakukan, Dia tidak akan hentikan hanya karena kita salah langkah, hanya karena kita salah ambil keputusan. Tidak ada hubungannya pekerjaan Tuhan yang baik dengan hidup kita yang salah langkah. Hidup kita boleh mungkin salah langkah, hidup kita mungkin sempat salah jalan, kita berbuat salah, pekerjaan baiknya terus berjalan, ada terus. Nah, mari pagi hari ini kita memposisikan diri untuk berada dalam jalur destininya Tuhan. Sehingga kita pun ikut menikmati kebaikan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan baik yang Dia teruskan sampai nanti pada akhir kesudahan. Kita terus melihatnya dalam hidup kita. Hidup kita dikenai pekerjaan-pekerjaan baik Bapa. Ya. Dia baik bukan hanya untuk kita, untuk semua orang. Tapi ketika kita percaya, kita secure, kita assured, kita yakin. Kita seperti mendapatkan jaminan. Sebetulnya kalau kita mau belajar, ada 35 syarat untuk bisa mendapatkan assurance ini. Dan semuanya ada di kitab Filipi. Kalau saudara mau rajin ya baca Filipi pasal yang pertama terus sampai nanti Filipi pasal yang keempat ayat 9. Itu di situ saudara baca dengan baik. Di situ kurang lebih ada 35 ya hal yang harus kita perhatikan. Cara hidup yang harus kita perhatikan. Supaya kita ini sinkron. Supaya kita ini eligible. Supaya kita ini termasuk bilangan yang akan menikmati kebaikan Tuhan. Ya, saya bocorkan beberapa lah. Salah satunya adalah harus menjadi orang-orang yang tidak takut sama musuh. Itu ada di Filipi 1 ayat 28. Saudara nanti bisa lihat sendiri. Ya. Yang berikutnya, saudara harus menjadi orang-orang yang tunduk pada kebenaran Injil. Itu Filipi 2 ayat 12. Banyak, makanya saudara baca Filipi pasal 1 sampai Filipi 4 ayat 9. Saudara baca, saudara renungkan, supaya kita ini semakin yakin. Tuhan yang sudah mengerjakan pekerjaan yang baik, Dia akan meneruskannya sampai pada akhir zaman. Ya. Supaya kita ini enggak linglung, kita ini enggak bimbang, kita ini yakin, kita ini tetap percaya. Karena kembali ke Yohanes 6 ayat 29, ya, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Nah ini, Filipi 1 ayat 6, aku yakin. Yohanes 6 ayat 29, aku hendaklah kamu percaya. Ya, ayo, tidak ada pilihan lain. Yakin, percaya bahwa Dia yang bersama kita, Dia maha kuasa, Dia maha kasih, Dia mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Setiap dari kita pasti fulfilling our own divine destiny. Setiap dari kita pasti akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Percaya dengan sungguh. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih Tuhan sepanjang hari ini kami tahu kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami mulai hari kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.